Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang tegangan karena gaya normal dan gaya geser. Kelompok 4 sendiri terdiri dari 4 anggota, yaitu Ahmad Azrul Ramadhani, Alvanda Ariela Nugraha, Dias Erinawati, dan yang terakhir Dwi Winda Setianingrum. Nah, tegangan. Apa sih tegangan itu? Tegangan dapat dianggap sebagai sebuah energi yang menahan beban. Tegangan adalah gaya dalam dibagi dengan luas penampang di mana gaya itu bekerja. Oleh karena itu, tegangan adalah gaya dalam persatuan luas penampang. Tegangan dibagi menjadi dua, yaitu tegangan normal dan tegangan geser. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, yaitu tegangan normal. Tegangan normal yaitu tegangan yang bekerja dalam arah tegak lurus permukaan potongan melintang batang dengan notasi sigma. Sebuah batang berbentuk silinder. Nah, ini bentuknya silinder. Akan ditarik sebesar P. Yang kedua, batang panjangnya sebesar L. Dilambangkan dengan huruf L di sini, yaitu panjang batang. Maka setelah diberi gaya P, batang sepanjang L ini ya, bertambah sepanjang L plus sigma. Dari hasil tersebut didapatkan rumus, yaitu sigma sama dengan P per A. Di mana sigma yaitu tegangan normal dengan satuan megapascal. Dan yang P yaitu gaya normal dengan satuan Newton. Dan yang A adalah luas penampang dengan satuan milimeter persegi. Nah, yang kedua yaitu tegangan geser. Tegangan geser adalah tegangan yang terjadi akibat ada dua arah gaya yang berlawanan dan tidak lurus bidang suatu benda. Akibat aksi gaya tarik P, batang pengapit akan menekan baut dengan cara tumpu sehingga menimbulkan tegangan tumpu atau bearing stress. Selain itu, batang dan pengapit cenderung menggeser baut dan memotong baut. Nah, sehingga timbul tegangan geser atau shear stress pada baut. Rumus tegangan geser sendiri yaitu tau sama dengan D per A. Dengan tegangan geser rata-rata memiliki satuan yaitu megapascal. D di sini yaitu gaya sejajar penampang dengan satuan Newton. Dan yang A yaitu luas penampang baut dengan satuan milimeter persegi. Baik, untuk contoh soalnya, di sini terdapat gambar sebuah batang besi berdiameter 8 mm dan di sini tingginya 40 meter. Suatu batang baja berpenampang lingkaran mempunyai panjang 40 meter dengan diameter 8 mm. Di ujung bawahnya dibebani suatu benda yang mempunyai berat 1,5 kN. Tentukan tegangan maksimal yang terjadi pada batang baja dengan memperhitungkan berat sendiri batang baja. Nah, diketahui berat jenis baja adalah 77 kN per meter kuadrat. Jadi untuk pembahasannya di sini adalah sigma maksimal sama dengan P per A sama dengan berat sendiri ditambah beban dibagi A total sama dengan gamma dikali A dikali L ditambah 1,5 kN per A sama dengan Y dikali L ditambah 1,5 kN
per 1/4 dikali Pi dikali 8 kuadrat. Jadi ditemukan hasilnya 77 dikali 40 ditambah 0,02983 sama dengan 3080 kN per meter kuadrat ditambah 0,02983 kN per milimeter kuadrat sama dengan 0,03080 kN per milimeter kuadrat ditambah 0,02983 kN per milimeter kuadrat. 1 megapascal sama dengan 1 Newton per milimeter kuadrat sama dengan 3,08 megapascal ditambah 29,83. Ditemukan hasilnya di sini 32,91 pascal. Untuk contoh soal yang kedua, dua pelat baja disambung dengan menggunakan baut berdiameter 20 mm. Seperti gambar di atas, hitunglah tegangan geser rata-rata pada baut. Untuk pembahasannya, dalam pelat terdapat dua penampang baut yang tergeser, sehingga luas penampang geser baut sama dengan A sama dengan 2 dikali 1/4 dikali Pi dikali 20 kuadrat atau sama dengan 45 dikali 10 pangkat 3 per 2 kali 1/4 dikali Pi dikali 20 kuadrat. Ditemukan tau di sini adalah 71,65 megapascal. Sekian untuk pembahasan tegangan normal dan tegangan geser dari kelompok 4. Maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan dan pembahasan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.